warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Mardatul Hasanah dengan NIM 20140400032. Saya berasal dari kelas MTKB semester 2. Di sini saya akan membahas mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, khususnya tentang struktur politik Minangkabau, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Oke, agar lebih paham tentang materi yang akan saya bawakan, silahkan simak video berikut ini. Teman-teman, sekarang kita akan membahas penjelasannya mengenai struktur politik di Minangkabau. Nah, masyarakat di Minangkabau itu adalah masyarakat yang di dalam kehidupannya itu menghasilkan kebudayaan yang tercermin dari perilaku dan kepribadian mereka, bagaimana mereka hidup di masyarakat tersebut. Dan dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau itu juga mengenal yang namanya sistem politik, yaitu sistem yang berlandaskan kepada dua sistem politik yang ada di Minangkabau. Yang pertama itu ada sistem politik Koto Piliang dan yang kedua ada Laras Bodi Caniago. Nah, adat Minangkabau ini sangat kental terutama dalam pemilihan kekuasaan dan juga pemimpin. Nah, pemimpin di Minangkabau ini adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Maksudnya, pemimpin di Minangkabau ini adalah orang yang dipilih khusus oleh masyarakat sebagai orang yang bisa memimpin daerahnya dan kepemimpinannya itu dekat dengan masyarakat. Struktur politik Minangkabau itu ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Yang kedua, struktur kekuasaan. Yang ketiga, struktur kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah pola distribusi kekuasaan. Baiklah, kita lanjut ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu konsep kepemimpinan dan kekuasaan. Untuk konsep kepemimpinan di Minangkabau, masyarakat Minangkabau itu tidak menempatkan pemimpinnya sebagai seorang yang dikultuskan. Sehingga ketika pemimpinnya itu tidak amanah atau melakukan suatu kesalahan yang fatal, maka pemimpin itu bisa saja diganti melalui Dewan Adat. Hal ini sesuai dengan filosofi Minangkabau, yaitu ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Sehingga masyarakat di Minangkabau itu banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang sejati, rendah hati, karena mereka tahu dan memahami bahwasannya mereka itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah oleh masyarakatnya. Kepemimpinan terkemuka di nagari itu ada 3 yang berpotensi untuk mengambil posisi trias politika seperti yang ditunjukkan oleh sejarah kepemimpinan yang dulu di Minangkabau. Nah, pembagian kekuasaan ini ada 3. Yang pertama itu ada wali nagari. Wali nagari ini sebagai kepala pemerintahan yang berfungsi eksekutif. Yang kedua ada Bamus, yaitu sebagai lembaga legislatif, lembaga musyawarah pihak pemerintah. Dan yang terakhir ada KAN. KAN sendiri ini berfungsi sebagai lembaga yudikatif, yaitu penegak hukum di dalam masyarakat atau di dalam nagari. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai struktur kekuasaan. Yang pertama itu ada Tali Tigo Sapilin. Nah, adat Minangkabau itu diungkapkan sebagai adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya syara memberikan hukum dan adat yang menjalankannya. Dengan demikian, 3 unsur pemimpin seperti penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai itu akan melahirkan Tali Tigo Sapilin, yakni agama, adat, dan juga undang-undang yang nantinya akan berguna di kehidupan masyarakat. Seperti agama itu berguna untuk kehidupan di dunia menuju akhirat, dan adat digunakan untuk melaksanakan ajaran agama, sedangkan undang-undang itu diperlukan untuk menetapkan kebijakan dalam menjalankan adat dan agama. Nah, yang kedua itu ada Tungku Tigo Sejarangan. Terdiri dari 3 unsur masyarakat yang mencakup kaum adat, kaum ulama, dan kaum cadiak pandai. Yang pertama itu kita akan membahas kaum adat, yaitu Ninyak Mama. Nah, kepemimpinan Ninyak Mama ini atau lebih dikenal sebagai penghulu itu merupakan pemimpin adat di Minangkabau. Nah, Ninyak Mama ini merupakan pemegang sako datuk secara turun-temurun, yaitu menurut garis keturunan ibu sebagai pemimpin adat. Ia bertugas untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah yang terkait dengan anak kemenakan dan kaumnya, karena ia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya. Lalu yang kedua itu ada alim ulama. Alim ulama ini adalah pemimpin masyarakat di Minangkabau dalam bidang agama. Nah, dia itu memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas serta iman yang kuat.
Biasanya di dalam kehidupan sehari-hari, alim ulama itu dipanggil dengan sebutan syekh, ustadz, buya, dan lain-lain. Nah, fungsi alim ulama ini adalah memberikan contoh teladan yang baik terhadap masyarakat dan sebuah penerang kehidupan masyarakat yang mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam nagari. Lalu yang ketiga itu ada cadiak pandai. Cadiak pandai ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan yang luas, pintar, dan pandai. Kepemimpinan cadiak pandai ini tidak ditunjuk secara turun-temurun, tetapi hanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dan juga ilmu yang luas. Nah, fungsi cadiak pandai ini adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang tentang perilaku yang sudah keluar dari batas sopan santun atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai struktur politik. Nah, struktur politik ini ada urang nan ampe jini dan ada urang jini nan ampe. Nah, urang nan ampe jini ini adalah seperti penghulu, manti, dubalang, dan juga malin. Penghulu itu adalah orang yang memimpin di dalam kaumnya. Sedangkan manti itu adalah menteri, orang yang membantu menyelesaikan tugas penghulu di dalam sebuah adat di nagari. Nah, fungsi dari manti ini adalah untuk menginformasikan penyelesaian sengketa. Itu adalah tugas kecil dari manti. Sedangkan dubalang itu bertugas membantu penghulu juga, tetapi di bidang keamanan. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya malin. Malin ini disebut juga sebagai orang alim, yaitu dalam agama Islam ya. Tugas dari malin ini adalah bertanggung jawab kepada penghulu dalam pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Lanjut ke orang jininan ampe. Orang jininan ampe ini adalah orang atau unsur yang membantu malin pemangku pelaksanaan jabatan keagamaan atau syarat. Unsur orang non ampe jini tersebut adalah imam, khatib, bilal, dan qadhi. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai pola distribusi kekuasaan. Nah, kekuasaan dan kewenangan ini didistribusikan kepada semua penghulu suku secara kolektif kolegial. Tidak ada suku yang tidak mendapatkan tugas melaksanakan kekuasaan dan juga kepemimpinan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai struktur politik di Minangkabau. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.